Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali, saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di rumah masing-masing. Pagi ini kita akan sama-sama belajar dari suratan Paulus kepada jemaat di Kolose. Jemaat Kolose ini didirikan karena pelayanan Paulus yang begitu luar biasa di Efesus. Karena konon ceritanya Paulus sendiri tidak pernah singgah ke Kolose ini. Pengaruh pelayanannya itu akibat tentunya karena hubungannya dengan gereja di Kolose melalui Epafras, seorang yang bertobat di bawah pelayanannya dan rekan kerjanya dari Kolose. Kita akan sama-sama membaca di dalam suratan Paulus kepada jemaat di Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23, mari kita sama-sama membaca. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, Paulus ingin menasehatkan kepada jemaat di Kolose. Dan tentunya ini akan berlaku juga untuk kita semua, orang-orang Kristen. Untuk menganggap bahwa semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Kita harus bekerja seakan-akan Kristus itu adalah majikan kita. Dengan mengetahui bahwa semua pekerjaan yang diperbuat untuk Tuhan itu kelak akan mendapatkan upahnya. Satu ilustrasi yang mungkin penting buat kita, mungkin tidak ada orang yang tidak akan kenal dengan Thomas Alva Edison. Dia adalah penemu jenius yang produktif. Bayangkan ada sekitar 1093 temuan dipatenkan atas namanya. Seperti misalnya mesin telegraf, gramofon, proyektor film. Lalu juga dia ciptakan untuk pertahanan Amerika. Juga terakhir yang penting, bola lampu. Penemu jenius ini mengaku bahwa kejeniusannya 99% adalah keringat. Artinya bahwa membutuhkan kerja keras. Bayangkan untuk menemukan bola lampu, dia membutuhkan waktu kira-kira sekitar 2 tahun. Dia membutuhkan bahan-bahan sekitar 6.000 bahan. Dan harus mengeluarkan uangnya sendiri sekitar 40.000 US dollar. Sehingga namanya dicatat sampai saat ini sebagai penemu bola lampu. Meski harus bekerja keras, Alva Edison mengatakan bahwa saya tidak pernah merasa bekerja sehari pun seumur hidup saya. Semua yang saya lakukan menyenangkan. Bapak Ibu, pengakuan dari Thomas Alva Edison ini menyiratkan bahwa seseorang itu harus merasakan sesuatu yang menyenangkan hati. Yang memercikkan kesukaan dalam bekerja. Hati yang senang akan mengiringi kita untuk bekerja dengan segenap hati. Tanpa kesukaan itu tentunya kita tak akan bisa menuruti nasihat dari Rasul Paulus ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita takkan bisa berbuat dengan segenap hati untuk seseorang sekalipun jika tidak menyenangi pekerjaan kita. Senang bekerja, menyukai apa yang kita kerjakan adalah rahasia penting untuk bekerja dengan segenap hati. Tidak bekerja asal-asalan, yang penting selesai, yang penting jadi, yang penting bisa dikerjakan. Tidak sekedar hanya bekerja, tidak sekedar hanya ada hasilnya. Jika kita senang
tentunya akan puas dengan apa yang kita kerjakan dan kita hasilkan. Demikian juga dengan orang lain. Temukanlah kesukaan kita dalam bekerja, apapun aktivitas kita, dan bekerjalah, beraktivitaslah dengan segenap hati. Niscaya kita bisa melakukan yang terbaik setiap saat dan setiap hari. Bapak Ibu, dalam Yeremia 6 ayat 20 disebutkan di sana, apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan dengan korban-korban bakaranmu, dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Kalau aktivitas kita tidak dilandasi dengan hal-hal positif, bahwa itu adalah untuk menyenangkan Tuhan, maka akan menjadi sia-sia. Apa yang tidak menyenangkan hati kita, tentunya tidak pantas diberikan kepada orang lain. Terlebih dipersembahkan untuk Tuhan. Mari kita beraktivitas, bekerja, melayani Tuhan, tidak hanya karena tugas semata, tidak karena hanya perintah semata, tapi dengan hati yang tulus, bersemangat, jujur, dan tentunya dengan segenap hati kita. Kiranya aktivitas kita pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menyenangkan semuanya, dan Bapak Ibu semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman yang sudah kami renungkan. Kami tahu Engkau adalah empunya dari segalanya. Karena itu, biarlah segala aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami melakukan aktivitas kami dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, sehingga kami boleh lakukan itu semata-mata hanya karena Engkau. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Bapak Ibu, kami semuanya, baik yang ada di rumah, dimanapun berada, kiranya kasih-Mu senantiasa menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur kami. Haleluya. Amin.